Hey guys, selamat datang di Daily Screen. Film animasi Spider-Man Into the Spider-Verse telah mencuri banyak perhatian sejak diputar Desember tahun lalu. Bahkan hingga saat ini, film Miles Morales ini sudah menjadi film animasi terbaik di ajang Oscar 2019. Tentu saja memang film ini sangat layak untuk mendapatkan banyak penghargaan. Karena memang kita tahu bahwa film ini sangat berkualitas dan sangat niat dalam pembuatannya. Selain banyaknya tokoh-tokoh keren di dalam film ini, ada satu karakter dalam film ini yang berhasil mencuri banyak perhatian semua orang. Tentu sosok karakter tersebut yaitu Penny Parker, Spider-Man yang memiliki penampilan kawaii seperti anime-anime di Jepang. Nah, di video kali ini, kita akan membahas seperti apakah asal-usul dari seorang Penny Parker. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar dapat selalu mendukung channel ini untuk semakin besar dan mampu memberikan informasi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Penny Parker pertama kali muncul di komik Age of Spider-Verse issue bagian 5 pada Desember 2014 silam. Penny Parker merupakan gadis keturunan Jepang Amerika berusia 14 tahun. Ia yang awalnya hanya gadis biasa, akhirnya menjadi sosok superhero bersama dengan robot spider miliknya, yaitu SPDR. Dan tentu saja, robot SPDR ini diciptakan oleh ayahnya sendiri. Namun sayangnya, ayah Penny Parker meninggal saat usia Penny Parker masih 9 tahun. Penyebab meninggalnya ayah Penny Parker karena mencoba mengendarai dan menjadi pilot dari SPDR. Lalu singkat cerita, Penny diasuh oleh Paman Ben dan Bibi May sejak ayahnya meninggal dunia saat mencoba mengendarai dan menjadi pilot dari SPDR ini, teman-teman. Jika Paman Ben dan Bibi May yang mengasuh Peter Parker hanyalah orang tua yang biasa saja, maka berbeda sekali dengan yang ada di komik Penny Parker, teman-teman. Di sini, Paman Ben dan juga Bibi May justru merupakan pasangan ilmuwan yang sangat hebat. Di dunia Penny Parker ini, Paman Ben dan Bibi May merupakan ketua dari proyek pembuatan SPDR itu sendiri. Lalu di suatu ketika, Paman Ben menyadari bahwa hanya Penny Parker yang dapat menggunakan robot tersebut. Akhirnya mereka mengadopsi Penny Parker dan melatihnya menggunakan robot tersebut. Lalu ketika di umurnya yang ke-14 tahun, Penny bertarung dengan Mysterio karena pada saat itu, Mysterio mengancam keselamatan kota New York. Di pertarungan tersebut, Penny sempat hampir terkalahkan dan terpojok, teman-teman. Namun, akhirnya Penny berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan membuat Penny semakin percaya diri dalam memberantas kejahatan yang ada di kotanya. Jika kita berpedoman pada komik Penny Parker, sebenarnya Penny Parker tidak seimut yang ada di versi animasinya, guys. Jika teman-teman melihat pada gambar ini, tentu di sini Penny Parker terlihat seperti gadis biasa. Tentu keimutannya sangat berbeda sekali dengan yang ada di Spider Into the Spider-Verse. Seperti superhero kebanyakan, Penny Parker juga memiliki musuh bebuyutan, teman-teman. Musuh bebuyutan dari Penny Parker bernama Venom. Musuh bebuyutan Penny Parker ini memiliki desain yang menyerupai SPDR. Hanya saja, dapat bergerak secara autopilot dengan menggunakan engine yang dinamakan Sim Engine alias Symbiote. Walau terkadang bergerak autopilot, sebenarnya musuh dari Penny Parker ini juga memiliki pilot bernama Eddie Brock yang mirip dengan Eddie Brock. Fakta yang harus teman-teman ketahui, sebenarnya komik Penny Parker ini sebenarnya terinspirasi dari Evangelion. Desain kostum armor SPDR ini didasarkan pada Evangelion unit dari serial anime Neon Genesis Evangelion. Nah, sekarang mari kita bahas robotnya Penny Parker, teman-teman. Robot milik Penny Parker ini menggunakan 3 komponen di tubuhnya agar bisa bergerak bebas. Yang pertama, robot ini harus menggunakan pilot. Lalu yang kedua, robot ini digerakkan oleh mesin. Dan yang terakhir, robot ini harus menggunakan laba-laba radioaktif. Perlu teman-teman ketahui, armor ini hanya bisa digunakan oleh orang yang satu gen dengan pilot sebelumnya. Jadi, karena sang ayah Penny meninggal, hanya Penny Parker lah yang sedara dengan ayahnya itu. Lalu singkat cerita, hal itulah yang menyebabkan Penny Parker pantas untuk mengendarai SPDR ini. Untuk ukuran seorang remaja perempuan, berat badan Penny Parker adalah 48 kg. Namun ketika Penny Parker masuk ke dalam armor SPDR ini, maka ia akan memiliki bobot seberat 408 kg. Tentu, sangat mengerikan melihat armor berukuran besar dan memiliki bobot seberat itu mengayunkan tangannya ke gedung-gedung bertingkat. Mungkin hanya itu yang bisa kita bahas terkait asal-usul dari Penny Parker ini, teman-teman.
Oh ya, satu lagi yang perlu teman-teman ketahui, kisah dari seorang Penny Parker ini diciptakan oleh vokalis My Chemical Romance. Jika kalian pernah mendengarkan grup musik My Chemical Romance, tentu kalian mengenal sang vokalis, yaitu Gerald Way. Selepas menjadi vokalis, Way fokus untuk terjun di dunia perkomikan. Ia pernah bergabung dengan penerbit DC dan menerbitkan beberapa komik hingga akhirnya bergabung dengan Marvel untuk menciptakan kisah dari Penny Parker ini. Baiklah teman-teman, itulah video terkait asal-usul dari Penny Parker. Kita berdoa saja, semoga sosok Penny Parker ini akan dijadikan film solo agar kita bisa mendiskusikan lebih lengkap lagi terkait bagaimana tingkah dari Penny Parker ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Terima kasih.